Nyaman. Om, ada yang mau ketemu Om di bawah. Larissa muncul dari balik pintu dan memberitahu. Siapa? Tanyaku. Enggak tahu. Tapi namanya katanya Bandi. Jawab Larissa. Oh, suruh kesini aja sah. Pintaku. Larissa tanpa menjawab, langsung pergi untuk memanggil orang itu. Bandi, dia adalah orang yang sudah aku hubungi 2 hari lalu. Dia yang sudah aku pinta untuk bekerja padaku, sebagai sopir dan bodyguard untuk Larissa. Aku mengenalnya cukup lama. Dia adalah teman kuliahku dulu. Namun dia sudah menikah dan memiliki 2 orang anak. Dia mau menerima pekerjaan dariku karena baru saja di PHK dari perusahaannya. Aku kasihan padanya. Apalagi dia memiliki 2 anak yang masih kecil. Pasti membutuhkan uang terus-menerus. Maka aku memberikannya pekerjaan yang sekiranya akan membuat dia bisa mencukupi nafkah untuk anak istrinya. Dan juga bisa pulang setelah Larissa tak membutuhkan bantuannya. Kenapa aku pilih dia? Karena Bandi memiliki tinggi yang hampir sama denganku. Tubuhnya kekar dan besar. Aku yakin dia cocok jika dijadikan sebagai bodyguard. Ya, setidaknya aku tak perlu mencemaskan Larissa terus-menerus selama bekerja. Karena sudah ada yang menjaganya. Pintu kamarku terbuka. Larissa membawa Bandi masuk. Hai, sapaku. Hai, apa kabar Jas? Bandi menjabat tanganku. Baik jawabku. Ini, kenapa lu? Lagi selonjoran santai. Tanyanya asal. Sialan, gue baru kecelakaan bego. Jatuh dari motor, gak bisa kemana-mana. Jawabku. Aku dan Bandi memang tak sungkan untuk saling mengejek, atau berkata seenaknya. Karena memang sejak di kampus pun aku dan dia sangat akrab. Hahaha, gue kira lagi santai. Bandi tertawa keras. Memang inilah dia. Tawanya sangat khas. Jeti, gue ngapain nih kerjanya? Tanya Bandi. Lu cukup jagain istri gue setiap kali dia keluar. Lu double job, Jeti sopir Jeti bodyguard juga. Aku menjelaskan. Istri? Yang mana? Tanya Bandi. Yang dari tadi nyambut lu itu istri gue Dodo, jawabku dengan menunjuk Larissa yang berdiri di belakang Bandi. Bandi terlihat bingung, lalu berbalik pada Larissa. Ini? Tanyanya padaku. Jadi telunjuknya menunjuk pada Larissa. Aku mengangguk. Dia kemudian menatap Larissa dari atas sampai bawah, lalu berbalik lagi padaku. Seriusan lu nikahi bocah SMP? Tanyanya tak percaya. Bocah SMP apaan? Dia murid SMA. Lu jadi pedofil sekarang? Gara-gara jomblo terus sejak kuliah. Tudingnya. Seenak jidat lu kalau ngomong. Dia umurnya udah 17 tahun. Bukan anak SD lagi. Ngapain bilang gue pedofil? Wajarlah kalau gue nikahi anak SMA. Kan udah cukup umur punya KTP. Gak ilegal kok pernikahan kita. Padahal dulu aku juga pernah berpikir seperti itu. Walah, lu sukanya daun muda ya? Pantesan gak laku-laku dari dulu. Hahaha. Ledeknya. Emangnya lu. Langsung bat aja pertama ketemu. Kan cabul. Balasku ketus. Dia malah tertawa semakin kencang. Itulah sifat Bandi yang kusuka. Dia tak pernah malu-malu. Aku masih ingat. Dulu saat Bandi bertemu pertama kali dengan istrinya. Yang ternyata satu universitas dengan kami. Dia mengajakku dan Vera untuk mengantarnya. Katanya malu. Aku dan Vera mengantarkan ketemuan di sebuah bioskop. Aku kira Bandi memang benar-benar malu jika pertama kali bertemu. Tapi nyatanya dia benar-benar gaspol. Dia langsung memeluk dan mencium gadis itu setelah cintanya diterima. Dan tak mau melepaskan tangannya meski sebentar saja. Cabul sekali dia. Jeti, tugas gue cuma anterin Nona Risa aja sama jagain dia selama di sekolah. Tanyanya. Iya, gue suka worry soalnya kalau dia nggak ada yang jagain. Nggak tenang di kantor. Jawabku. Baik. Apakah Pak Jason juga membutuhkan saya? Tanyanya berlagak seperti seorang pelayan pada tuannya. Gue kagak butuh lu. Gue bisa jaga diri sendiri. Kalau nabok lu gue butuh. Jawabku sembal. Ban kembali tertawa. Larissa hanya mesem-mesem melihat tingkah Bandi dan aku. Bosan juga di rumah hanya tiduran. Seperti seseorang yang tak memiliki kesibukan saja. Hari ini Larissa tak masuk sekolah. Dia izin untuk sehari. Katanya mau merawatku yang sedang sakit. Aku sebenarnya meminta dia untuk pergi saja sekolah. Tapi dia tetap tak mau. Katanya tak tega membiarkan aku sakit sendirian.
Sekarang aku sendirian lagi di kamar, hanya TV yang menemaniku. Larissa sedang pergi ke warung untuk membeli gula pasir yang habis, dia akan membuat kue. Sedangkan Bandi pulang dahulu, untuk mengatakan pada istrinya, bahwa dia bekerja mulai besok. Kakiku benar-benar tak bisa digerakkan sekarang. Semakin aku bergerak, rasanya malah semakin sakit, sehingga aku tak bisa kemana-mana. Ke kamar mandi pun selalu dibantu oleh Larissa. Aku merasa seperti benalu, hanya menyusahkan dan tak berguna. Larissa kembali masuk ke kamarku. Mungkin dia baru pulang dari warung. Larissa duduk di dekatku. Dia membuka bungkus sebuah permen mint dan memasukkan permen itu ke mulutku. Bosan ya? Tanyanya. Aku mengangguk. Bukan bosan lagi, tapi sangat bosan. Gerah banget, pengen mandi. Ucapku. Aku merasa tubuhku sangat lengket. Sejak kemarin aku tak mandi, sedangkan aku biasanya mandi sehari kadang 3 kali. Dilap aja. Mau gak? Tawarnya. Kalau dilap, gak sesegar mandi langsung dong. Aku agak malas kalau dilap. Daripada enggak sama sekali, kan daripada gerah terus mending dilap aja. Aku berpikir sejenak. Apa ya dengan dilap saja aku akan merasa nyaman dan bebas gerah. Seperti bayi saja. Tapi, baiklah, daripada tidak sama sekali. Ya udah deh gak apa-apa, dilap aja. Aku memutuskan. Oke, aku ambilin airnya dulu ya. Larissa berlari kecil keluar dari kamarku. Aku mencoba untuk membuka bajuku sendiri. Tapi rasanya tanganku ini sakit sekali. Bergerak perlahan pun rasanya sakit. Padahal kemarin tak sesakit ini. Apa karena efek baal mati rasanya hilang? Larissa kembali dengan membawa baskom besar berukuran sedang berisi air. Meletakkannya di lantai. Dia mengambil sebuah alas karpet plastik dan menggelarnya di tempat tidur yang biasa dia tempati di sampingku. Larissa membukakan bajuku semuanya. Dia juga membantuku pindah ke tempat yang telah dialasi karpet plastik tadi. Larissa mengambil baskom berisi airnya, lalu mencelupkan handuk kecil ke dalamnya. Karena tak ada washcloth. Larissa mulai mengelapkan handuk itu ke wajahku perlahan. Seakan sedang mencuci mukaku. Dia juga melakukannya ke seluruh tubuh. Aku merasa sedikit segar. Tak seperti tadi yang gerah, memang lelaki normal seperti itu. Mau sakit ataupun sehat. Jika kena sentuhan dari seorang wanita pasti juniornya akan bangun. Itu tak aneh menurutku. Tapi yang aneh itu lelaki yang dapat sentuhan tapi junior tetap nyenyak tidur. Larissa menyentuhnya, mengusap-usap kepala junior dengan ibu jarinya. Sah. Jangan sentuh deh. Bahaya nih. Pintaku. Aku merasa geli dengan sentuhannya. Yang pasti aku terangsang. Jika aku lebih terangsang lagi, aku tak yakin bisa menahan diri untuk memakan Larissa. Dalam kondisi seperti ini, aku takkan bisa mandi besar setelahnya. Mana bisa mandi besar, tubuhku saja susah bergerak. Larissa menghentikan perbuatannya. Dia kembali membersihkan tubuhku dengan handuk. Setelah mengelapku, Larissa mengeringkan tubuhku dengan handuk kering. Dia juga memakaikan deodoran dan parfum sebagaimana biasa aku melakukannya setelah mandi. Larissa memakaikan kaos oblong dan juga celana pendek padaku. Aku seperti anak kecil yang tengah dirawat oleh ibunya. Setelah memakaikan aku baju dan mendandani aku, Larissa membuka perban yang digunakan untuk membalut luka di kedua lututku. Larissa membasuh lukaku dengan cairan alkohol. Arngih, perisah. Aku mengerang. Sangat perih sekali. Ih lebay deh, kan cuma dibasuh alkohol doang, kok mengerang segala? Ejeknya. Perih loh, seenaknya aja bilang lebay. Aku dongkol padanya. Dia terlalu meremehkan luka yang kudapat ini. Larissa tak menggubris aku yang kesal padanya. Dia malah sibuk mengobati lukaku. Usai lukaku diobati, Larissa membuang bekas perbannya ke dalam tong sampah, dan kembali duduk di sampingku. Aku menyandarkan kepalaku di bahunya. Tinggi kami yang sangat jauh berbeda itu membuatku terpaksa sedikit menekan perutku ke bawah, agar aku bisa bersandar padanya. Nantuk ucapku. Larissa mendekapku, kemudian mengelus-elus kepalaku lembut. Tidurlah ucapnya. Aku sangat nyaman dalam dekapan Larissa. Debaran jantungnya terdengar jelas ketika kepalaku bersandar pada dadanya. Larissa begitu menyayangiku, sifat kekanak-kanakan yang sering dia tampakkan padaku seolah hilang dan berganti menjadi wanita dewasa di saat aku sedang seperti ini.
akibat ciuman sembarangan.